kesimpulan saya, hakim tunggal yang memutus dan perkara ini sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan negeri dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi, telah keliru dalam membuat putusan yang menyatakan anak AG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang buat semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tanzil Azizi. Saya adalah peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, sebuah organisasi yang berfokus pada reformasi peradilan, begitu kira-kira. Tapi panggilan saya AZ, lebih singkat aja. Karena kalau Tanzil Azizi, nanti kita habis waktu untuk hanya menyebutkan nama saya, begitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas banyak soal putusan tingkat pertama dan banding dari kasus anak AGH, gitu ya, terkait dengan kasus penganiayaan terhadap anak korban D, gitu kira-kira. Nah, saya diminta oleh ICJR melalui Komandan Erasmus, ya, kemudian untuk membuat kayak apa ya, temuan dari fakta-fakta hukum yang ada, begitu kira-kira ya. Nah, memang yang saya dapati fakta-fakta persidangannya dan juga fakta hukumnya itu di mana kasus ini bermula ketika ada saksi MDS, begitu ya, yang kemudian menerima informasi bahwa kekasihnya atau pacarnya kemudian memiliki hubungan atau telah melakukan hubungan kegiatan seksual ya dengan orang lain, gitulah kira-kira. Nah, kemudian kasusnya peristiwanya bergulir, lalu kemudian anak AGH kemudian mengaku dan kemudian mengaku dipaksa, begitu ya, dan kemudian MDS berusaha menemui dari anak korban D, lalu kemudian karena ada kartu pelajar yang tertinggal dan lain sebagainya, kemudian ingin dikembalikan kepada anak korban. Lalu MDS dan AGH kemudian menemui korban bersama dengan saksi S, gitu ya, kira-kira di kediaman temannya dari anak korban. Lalu kemudian pemukulan terjadi. Sebelumnya itu ada terkait dengan push up, lalu sikap tobat dan lain sebagainya, di mana yang mengundang anak korban kemudian untuk menemui itu adalah AGH, yang mana dalam fakta persidangan yang disebutkan saksi itu adalah atas suruhan dari MDS, begitu ya. Lalu kemudian di beberapa kali kesempatan chat juga sebenarnya itu adalah MDS yang kemudian chat dan itu diakui juga. Lalu kemudian setelah terjadinya peristiwa penganiayaan, kemudian ada warga yang adalah ibu dari teman anak korban yang kemudian melihat kejadian dan kemudian menolong korban, gitu ya. Dan juga di fakta persidangan juga disebutkan terungkap bahwa sebenarnya AGH juga ikut membantu, gitu ya, setelah pasca terjadinya penganiayaan tersebut, gitu kira-kira. Nah, ini kemudian oleh hakim disebut bahwa perbuatan dari MDS yang kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melakukan tendangan beberapa kali ke bagian kepala ada korban, gitu kira-kira ya, itu sebagai penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, gitu. Yang mana perencanaan itu kalau dari fakta persidangan dan fakta hukum yang saya dapatkan itu hanya dibincangkan oleh MDS dan saksi S, begitu ya, kira-kira. Nah, lalu kemudian terkait dengan ada unsur turut serta, hakim mengatakan bahwa ini yang kemudian menjadi banyak polemik ya, begitu ya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan Bang Erasmus, bahwa sikap dari AGH yang kemudian ada di tempat, lalu kemudian bahwa dia yang kemudian menghubungi anak korban untuk turun dan bertemu, begitu, itu yang kemudian dianggap oleh hakim sebagai perbuatan turut serta, gitu ya. Bahkan hakim menurut saya juga, ini kalau boleh berpendapat sedikit, Bapak Ibu para pembicara, itu juga sedikit berpendapat terkait bahwa anak korban tidak
bahwa hakim itu tidak mempercayai anak korban, takut pada saat itu karena tidak menunjukkan ada trauma dan lain sebagainya. Padahal dari fakta persidangan ketika pemeriksaan terdakwa, anak AGH itu kemudian menyatakan bahwa dia tidak tidak melerai dan tidak menghalangi tindakan itu karena takut begitu ya. Dan alasan-alasan tersebut kemudian yang digunakan oleh hakim untuk kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 10 April 2023 ya, menghukum anak AGH 3 tahun 6 bulan kalau saya tidak salah ya, atau 3 tahun 6 bulan. Lalu kemudian putusan banding bergulir, polemik kembali terjadi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, di mana tanggal 26 April berkas baru terima oleh PT, lalu tanggal 27 April pagi itu sudah diputus gitu ya. Itu juga menjadi salah satu bahan kajian menarik nanti ya, yang mungkin saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu pembicara begitu, di mana majelis hakim menolak upaya hukum banding yang diajukan oleh anak AGH gitu kira-kira, dengan alasan bahwa anak AGH itu turut terlibat ya, turut serta dalam penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, dan majelis hakim banding tidak mengubah putusan yang dijatuhkan. Nah, mungkin nanti secara spesifik saya akan menanyakan langsung kepada Bapak Ibu para pembicara ya, tentang bagaimana pandangannya terkait dengan kasus ini dan dilihat dari beberapa aspek begitu ya. Tapi kira-kira gambaran besarnya dari kasus tersebut adalah seperti yang saya ceritakan tadi gitu ya. Mungkin karena saya moderator ya, jadi saya tidak ingin berlama-lama, bahkan saya sebenarnya mau belajar banyak dari para pembicara hari ini. Saya mau bertanya ke pembicara pertama, saya mau bertanya ke Mas Sofyan ini. Saya biasanya manggil Mas Sofyan, saya mengenalnya Mas Sofyan lah kira-kira ya. Izin Bang, manggilnya atau Bang Sofyan lah ya kira-kira ya. Ini kan ada, ini kan ada fakta yang menarik ya di dalam putusan pengadilan, di mana kalau kita lihat terutama dari sisi ajaran kausalitas ya, apalagi Bang Sofyan sempat membahas ya banyak terkait dengan kausalitas begitu, seberapa besar sebenarnya peran dari AGH dalam kasus ini yang sehingga bisa dikatakan menjadi penyebab dari terjadinya tindak pidana ini. Apalagi kalau kita baca Bang, itu putusan bandingnya, bahkan hakim secara spesifik, hakim banding menyatakan bahwa perbuatan AGH yang mengaku bahwa dia telah berhubungan seksual secara dipaksa begitu, dan kemudian memberikan sarana dengan memberitahu MDS bahwa ini kartu pelajarnya ada di saya, itu sebagai penyebab dari MDS kemudian emosi dan akhirnya melakukan pemukulan gitu. Nah, kira-kira kami minta pandangan Bang Sofyan gitu ya, sejauh apa sebenarnya menurut Abang peran AGH ini dapat dikatakan sebagai kausalitas atau penyebab dari terjadinya tindak pidana ini. Kira-kira gimana Bang? Iya, baik. Terima kasih ya Tanzil Azizi, teman-teman pembicara lainnya yang hadir. Sebetulnya saya ada buat PPT, tapi kalau memang modelnya talkshow, saya tidak akan tayangkan ya PPT-nya. Ada 2 kajian saya terhadap putusan PN Jakarta Selatan, kemudian putusan PT DKI Jakarta. Ya, dalam kasus ini memang saya terlibat dalam dua peran ya. Yang pertama sebagai ahli yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk kasus ini. Dan yang kedua, saya juga diminta pandangan hukumnya oleh pengacara AGH untuk memberikan amicus curiae. Ya. Bang Sofyan, izin Bang. Ya. Kalau mau ditampilkan PPT-nya dipersilakan Bang, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh Bang, boleh Bang. Silakan, saya Bang. Tidak mendalamin soal kausalitasnya dalam kasus ini, karena itu untuk MDS boleh lah ya. Tapi untuk AGH saya lebih tertarik untuk mendalamin aspek penyertaannya. Jadi mungkin nanti teman-teman dari pembicara lain akan melihat sisi lain ya. Kalau saya akan melihat sisi penyertaannya. Jadi mungkin bisa begini ya. Jadi ada pandangan saya terkait dengan kasus ini sebenarnya, apakah benar penerapan ajaran penyertaan
pada terdakwa anak AGH atau tidak, ya. Karena itu untuk membantu menjawab pertanyaan ini, saya dipandu oleh 3 pandangan ilmuwan hukum pidana, yaitu Prof. Jan Remeling, Prof. Simon, dan Prof. Van Bamelen, serta beberapa jurisprudensi yang mengulas soal pernyataan ini sendiri, ya. Jadi kalau kita baca putusan sebagaimana yang disampaikan oleh rekan Mas Azizi tadi, bahwa AGH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan pertama primer pasal 355 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya tidak akan mengulas kausalitas dari konteks 355, mungkin nanti pada sesi berikutnya, ya. Saya akan mengulas yang bagian ketiga, pasal 55-nya, ya. Apakah pas atau tidak penerapan pasal 55 ini pada terdakwa anak AGH atau tidak, ya. Nah, ini pasal 55, ya, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Saya garis bawahi turut serta melakukan perbuatan. Karena AGH tidak dalam konteks melakukan, makanya ajaran kausalitas tidak gitu tepat, ya. Ya. Kemudian juga tidak dalam konteks menyuruh melakukan, dan juga tidak dalam konteks menganjurkan melakukan. Dalam pandangan saya setelah membaca putusan PN dan PT, hakim punya kesimpulan bahwa AGH turut serta melakukan bersama Mario Dendi dan Shane Lucas, ya. Karena itu kita akan coba ulas, benarkah turut serta ini bisa dilekatkan pada diri terdakwa AGH atau tidak, ya. Nah, kalau kita baca doktrin penyertaan Medevlegen, ya, itu tidak dijelaskan secara ekspresis verbis di dalam KUHP. Tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang Medevlegen ini. Ya. Namun ajaran ini diakui dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Lalu sumbernya dari mana? Tentu dari doktrin. Diakui oleh jurisprudensi, tetapi secara ekspresis verbis tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ajaran penyertaan. Para ilmuwan hukum pidana punya 2 aliran yang berbeda. Menganggap ajaran penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, ada juga yang menyatakan bagian daripada tindak pidana. 2 kubu itu saya tidak akan ulas di sini, karena itu pada perdebatan yang tidak tuntas hingga saat ini. Nah, yang perlu kita perdalam adalah apakah penyertaan, ya, dalam kasus AGH ini dapat dipersamakan dengan adanya sejumlah orang bersama-sama menjadi pelaku tindak pidana. Atau apakah untuk memenuhi kategori medepleger, pelaku peserta, masing-masing dari 2 orang atau lebih harus memenuhi seluruh unsurnya atau tidak? Kita ketahui AGH tidak memenuhi semua unsur pasal 355. Nanti bisa diulas oleh pembicara lain. Apakah makna penyertaan itu adalah semua orang yang bertanggung jawab secara pidana atas apa yang dilakukan ia sendiri meskipun peserta lain tidak memenuhi semua unsur? Ya, apakah adil ada orang yang ikut serta tetapi dia tidak memenuhi semua unsur dalam mewujudkan tindak pidana itu? Mulai dari unsur persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan post factum. Dia tidak ada di area itu. Jadi manakah batasan seseorang bisa dikatakan sebagai ikut serta melakukan tindak pidana? Secara doktrinal memang turut serta itu tidak harus memenuhi semua unsur. Tidak harus memenuhi semua unsur. Tetapi ada kriteria juridis yang disepakatin oleh para ilmuwan yang saya sebutkan di awal tadi. Apa itu kriteria juridisnya? Adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar. Nah, adanya kerjasama yang dilakukan sadar oleh semua aktor untuk melakukan, dalam kasus AGH, melakukan tindak pidana penganiayaan berat. Ya, harus ada kerjasama secara. Itulah yang disebut dalam bahasa Belanda sebagai bewuste samenwerking. Yang kedua, pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama. Ya. Jadi secara bersama-sama melakukan tindak pidana.
ya, secara bersama-sama. Tidak adanya kualifikasi tertentu pada seseorang yang turut serta melakukan. Ini yang saya sebut tadi bahwa tidak harus memenuhi semua unsur. Sifat aksesorir, medeplegan tidak sepenuhnya dapat diabaikan, ya. Aksesorir. Nah, aksesorir ini sebenarnya ada kritik Profesor Simon dalam sebuah putusan di Belanda, di mana pelaku yang disidangkan, pelaku yang pleger ini yang memenuhi semua unsur pidana, dalam konteks kasus ini ya Mario Dendi ya, yang memenuhi semua unsur pidana, ternyata diputus bebas oleh pengadilan. Lalu pelaku aksesorirnya dipidana. Ya, pelaku aksesorirnya dipidana. Pelaku aksesorir artinya pelaku yang tidak memenuhi semua unsur pidana. Jadi kalau kita kaitkan dengan pasal 355, berarti ada unsur pidana yang tidak dipenuhinya. Ya, AGH kan tidak melakukan perbuatan fisikal apapun. Karena itu dia tidak memenuhi unsur objektif dalam melakukan tindak pidana. Ya kan? Tetapi dalam putusan itu yang dikritik oleh Simon adalah kok bisa pelaku peserta dipidana sementara pelaku utamanya tidak dipidana yang memenuhi semua unsur. Karena itu dia pandangannya begini. Untuk itu ya yang harus dipertimbangkan, yang harus dimasukkan dalam hukum acara pidana katanya, pelaku utama harus disidangkan lebih dahulu. Ya, dalam kasus yang disebutkan Simon tadi itu yang disidangkan lebih dahulu adalah pelaku aksesorirnya karena pelaku utamanya belakangan ditangkap. Ya, pelaku aksesorirnya dihukum, pelaku utamanya dibebaskan. Nah, ini kejadian dengan Mario Dendi. Kita sebutlah kalau kayak bahasa Simon, aksesorirnya kan AGH yang tidak memenuhi semua unsur. Harusnya menurut Simon, Mario Dendi dulu disidangkan. Kenapa? Karena dialah yang memenuhi semua unsur, bukan AGH-nya. AGH-nya kan tidak memenuhi semua unsur. Ya, ini kejadian apa yang disampaikan Simon untuk putusan pengadilan di Belanda. Ya misalnya, walaupun kita kan nggak tahu. Kalau misalnya putusan pengadilan menyatakan Mario Dendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, lalu AGH sudah divonis 3 tahun 6 bulan, apa yang terjadi? Nah, itu. Jadi ini beberapa catatan saya ya terkait dengan persyaratan. Nah, kalau kita benturkan dalam pertimbangan hukum hakim, ya, dalam pertimbangan hukum hakim yang saya resume dari halaman ini putusan PN-nya ya, putusan PN yang saya resume dari halaman 155 sampai 157, ya, 155 sampai 157. Adanya pengakuan anak AG ya bahwa dia berbohong mengalami pemaksaan persetubuhan dari anak korban David. Oleh hakim perbuatan anak AG menjadi pemicu. Ini kesimpulan hakim, ya. Yang kedua, ya, anak AG mengetahui bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 Dandi masih mencari dan emosi kepada anak korban David. Dari mana hakim punya kesimpulan, ya, sedang emosi, ya, dari mana? Ini kan opini jaksa, ya. Lalu menyatakan kartu pelajar David masih berada padanya dan dengan menyerahkan kartu pelajar David dinilai hakim sebagai sarana bekerjasama. Nah, ini kan opini pribadi juga sebagai sarana bekerjasama. Dia ingin mengutip pendapat Simon tadi, ada unsur kerjasama, tetapi fakta yang dikaitkannya itu terlalu dipaksakan sebagai unsur kerjasama. Jadi yang dikatakan kerjasama itu ya, kalau kita baca dalam doktrin, ya, dalam doktrin ya, kalau saya baca, karena di dalam KUHP kita itu tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan kerjasama. Jadi kerjasama itu disadari dan adalah ya kerjasama yang disadari oleh semua aktor untuk melakukan kejahatan. Kesengajaan harus bisa dibuktikan secara bersama-sama semua pelaku turut apa? Sengaja untuk memunculkan akibat dari delik. Secara sengaja para aktor setuju untuk memunculkan akibat dari delik. Itu tadi disebutkan oleh Ajiji, kausalitas. Semua aktor setuju sengaja untuk memunculkan akibat yang dilarang. Benarkah AG setuju sengaja untuk memunculkan akibat bahwa anak korban
menjadi apa namanya mengalami luka berat. Ya, setujukah? Adakah pernyataan itu? Tidak pernah ditemukan fakta itu. Yang kedua, indikator dari sengaja bekerja sama itu kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Jadi sengaja untuk bersepakat tentang akibat ya yang dilarang muncul, sengaja untuk bekerja sama. Ini kan enggak. Tafsir dari hakim seolah-olah ada kerjasama, ya. Menyatakan padanya. Kemudian anak AG mengetahui obrolan Lukas dan Dandi dalam obrolan itu pernyataan Dandi yang berkeinginan memukulnya. Itu kan obrolan mereka di mobil. Kok dianggap sebagai bagian kerjasama untuk melakukan penganiayaan berat? Itu omongan dua orang. AG tidak terlibat dalam omongan itu, tapi ditarik seolah-olah dia terlibat dalam kerjasama. Nah itu ya. Jadi kerjasama yang dimunculkan oleh Van Bemmelen, Jan Rameling, dan Simon ditafsirkan secara sesuka hati oleh hakim dalam merangkai fakta. Adanya perbuatan aktif, nah ini yang dari putusan ya, yang saya simpulkan ya. Adanya perbuatan aktif dari anak AG untuk menghubungi David melalui chat WhatsApp dalam mengantarkan kartu pelajar. Perbuatan aktif itu siapa yang menganjurkan? Tuh. Bukan inisiatif dari AG untuk bertemu dengan David. Dalam rangka memunculkan akibat ya. Bertemu dengan David dalam rangka mengambil kartu pelajar. Bukan dalam rangka memunculkan akibat luka berat. Enggak. Ya, bukan. Saat terjadi penganiayaan, anak AG menyatakan tidak bisa melarang. Ya, ini ada situasi-situasi psikologis yang bisa menjawab adalah psikolog, ya, psikolog forensik. Bisa jadi cemas, takut, ya, temperamen yang dimunculkan oleh Mario itu membuat AG tidak bisa berbuat apapun. Tapi jangan ditafsirkan itu sebagai kontribusi untuk melakukan kerjasama secara fisikal. Nah itu, ya, itu yang menurut saya. Nah ini ya, saya udah ulas tadi sebetulnya. Analisa unsur kerjasama di dalam pernyataan. Tidak ada bukti yang mengindikasikan bahwa anak AG secara sadar bersama-sama melakukan penganiayaan berat bersama dengan Mario Dandi. Tidak ada keinginan dia untuk memunculkan akibat luka berat sebelum perbuatan itu dilakukan. Nggak ada. Ya. Sebagaimana tertera dalam putusan halaman 155-157. Jadi pertimbangan itu menyimpang secara fundamental menurut saya. Ya, dalam memberikan tafsir terhadap bersama-sama. Yang kedua, ya, hakim juga tidak bisa membuktikan niat sikap batin jahat, ya, anak AG. Sikap batin jahat dalam merencanakan penganiayaan hanya disimpulkan hakim dari rencana memulangkan kartu pelajar. Ini aneh. Memulangkan kartu pelajar itu kan hal yang positif. Kenapa ditafsirkan sebagai rencana AG bersama dengan Mario untuk memunculkan akibat yang dilarang? Ide untuk penganiayaan itu ada dalam dirinya Mario, bukan dalam dirinya AG. Nah, itu. Jadi menurut saya mungkin sedikit lagi ya, Mas Azizi. Siapa? Ya, pelaksanaan tindak pidana, unsur objektifnya nggak ada. Udah dibantah oleh pengacara ya dalam memori bandingnya bahwa anak AG itu tidak ikut dalam merekam. Tapi di dalam putusan, dalam tuntutan, dia merekam bagian akhir, ya. Jadi dianggap merekam tafsiran hakim adalah berkontribusi terhadap penganiayaan, ya, merekam. Nah, saya mau buat catatan ya, catatan begini ya. Ini pandangan dari Van Bemmelen, ya, dan juga Jan Rameling. Jadi dia mengatakan begini ya. Jadi dia mengilustrasikan ada dua orang yang secara bersama-sama hendak menganiaya orang ketiga. Ya, yang pertama memegang korban, yang kedua memukul korban. Oke. Apakah yang memegang korban dapat dikatakan turut serta melakukan penganiayaan? Atau ia hanya membuka kesempatan bagi temannya untuk melaksanakan tindak pidana penganiayaan? Menurut beliau dalam konteks kasus ini adalah perbantuan atau medeplicht, bukan penganiayaan. Bukan ikut serta melakukan penganiayaan.
Kemudian yang berikutnya, beliau juga menyatakan membuat ilustrasi bahwa ketika ada dua aktor, yang satu ingin membunuh, yang satu ingin menganiaya, ternyata korban meninggal, ya, maka orang yang ingin menganiaya itu tidak bisa dikatakan turut serta melakukan pembunuhan. Tidak bisa. Ya tetap dipisahkan. Karena apa? Keinginan dia adalah melakukan penganiayaan, yang satu lagi adalah pembunuhan. Jadi kalau dia ditarik menyebabkan pembunuhan, itu juga tidak tepat menurut Jan Hemeling. Nah, karena itu, ya dari situasi itu, ini yang perlu diingat oleh hakim juga ya, penggunaan logika yang berlebihan secara fundamental, ya, menyimpang dari maksud perundang-undangan merupakan tindakan yang berbahaya dan menyesatkan, ya, dari maksud perundang-undangan. Jadi ketika hakim memperluas tafsir pernyataan yang menyimpang secara fundamental dari maksud perundang-undangan tentang pernyataan itu sendiri, maka bisa dikatakan ini adalah tindakan yang menyesatkan dan berbahaya. Kesimpulan saya, hakim tunggal yang memutus dan perkara ini sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan negeri dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi, telah keliru dalam membuat putusan yang menyatakan anak AG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Nah, kekeliruan ini menurut saya secara tegas jenis pernyataan dilakukan lagi apa tidak disebutkan. Kekeliruan kedua adalah berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan termasuk keterangan anak AG bahwa anak AG tidak memenuhi unsur subjektif sikap batin menginginkan akibat seperti mana yang diinginkan oleh Mario, ya. Kemudian secara fisikal beliau juga tidak melakukan perbuatan apapun ketika melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Mario. Saya pikir ini Mas Tanzil Azizi, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Azizi. Baik, terima kasih Bang Sofyan. Menarik sekali dan sangat dalam menurut saya analisisnya terkait, terutama tadi Bang Sofyan memfokuskan kepada ajaran penyertaan begitu ya, yang tadi juga kemudian dikaitkan sedikit dengan kausalitas begitu. Tadi Bang Sofyan menyatakan bahwa secara konsep bahwa turut serta itu dia adalah kerjasama sadar, lalu kemudian ada pelaksanaan bersama dan dia tidak harus memenuhi semua unsur. Setiap pelaku, tapi tidak sepenuhnya dapat diabaikan, gitu ya, orang-orang tidak memenuhi semua unsur begitu. Dan juga tadi Bang Sofyan mengutip dari pendapat Profesor Simons juga menyatakan bahwa harusnya MDS ini harus diputuskan terlebih dahulu dari baru AGH disidangkan ya Bang, karena akan menimbulkan kebingungan kalau seandainya ini AGH sudah disidangkan, sudah divonis bersalah begitu, tapi kemudian ketika MDS disidangkan malah diputus bebas begitu kira-kira. Lalu kemudian tadi Bang Sofyan juga menjabarkan ya dengan sangat rinci tentang apa yang bisa disebut sebagai kerjasama pada dasarnya, yaitu adalah secara sengaja setiap orang, setiap aktor itu secara sengaja atau setuju untuk memunculkan akibat yang dilarang, begitu ya. Yang mana faktanya tidak ada fakta di persidangan yang menyebut bahwa AGH sengaja atau setuju untuk memunculkan akibat yang dilarang. Yang ini kemudian Bang Sofyan menyatakan sepertinya hakim memaksakan begitu ya penafsiran dari kerjasama itu untuk kemudian bisa menjerat AGH begitu kira-kira. Dan Bang Sofyan tadi ada satu menggariskan bahwa respon AGH ketika kejadian itu tidak bisa dianggap serta-merta sebagai bentuk dari kerjasama. Ketika AGH tidak melerai, ketika AGH melakukan perbuatan-perbuatan lain itu juga tidak bisa dianggap serta-merta sebagai kerjasama karena harus dalam kondisi tertentu hal itu mungkin terjadi dan juga harus dilihat secara psikologis gitu ya Bang ya, psikologis forensik gitu. Dan kemudian tadi Bang Sofyan juga berkesimpulan bahwa tidak terbukti ada niat jahat, tidak terbukti ada kerjasama, dan juga tidak terbukti bahwa AG ikut melakukan tindak pidana. Yang kemudian Bang Sofyan mengatakan bahwa ada catatan ya terhadap putusan hakim ini, bahwa putusan hakim baik tingkat pertama dan banding itu keliru dalam menerapkan hukum ya di dalam kasus ini. Terkait dengan kasus AGH ya, sebagaimana pandangan saya tadi, saya tidak mengubah sedikit pun pandangan saya terkait dengan kekeliruan yang diambil oleh hakim tunggal yang memeriksa dan memutus pada tingkat PN dan juga pada tingkat PT. Nah, yang kedua, ini yang kadang-kadang menjadi
polemik yang harus dientaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu berbeda dengan orang dewasa. Tadi juga sudah ditegaskan oleh Mas Fathahilah bahwa publik itu pengennya anak yang berhadapan dengan hukum itu ditahan. Padahal ketika diambil keputusan untuk ditahan, disitulah bencana datang kepada anak yang berhadapan dengan hukum itu. Kenapa? Penyidik, jaksa, dan pengadilan terbirit-birit dalam menanganin kasus itu karena jangka waktu yang pendek ketika diambil keputusan ditahan. Nah, ditahan ini kan atas desakan publik. Nah, penegak hukum tidak bisa menjelaskan kepada publik apa konsekuensi ketika keputusan ditahan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga semua proses menjadi prematur, semua proses menjadi lemah dalam proses pembuktiannya, dan lemah juga dalam menyusun rasio desidendi yang dihadapin oleh hakim tunggal yang memeriksa dan memutus itu. Karena itu memang anak berhadapan dengan hukum ini memang ketika berhadapan dengan kasus apapun harusnya memang tidak ditahan. Jadi nafsu untuk menahan itu harus dijelaskan kepada publik, tidak layak untuk anak-anak. Tetapi banyak kasus ketika dapat desakan publik, akhirnya penegak hukum melakukan penahanan. Saya pikir inilah yang menyebabkan kenapa kualitas putusan di tingkat PN jadi sangat lemah. Demikian juga kualitas putusan PT juga menjadi lemah. Saya berharap atau kita berharap kualitas putusan di Mahkamah Agung itu tidak mengulangi keputusan yang dibuat oleh PN maupun PT. Harusnya lebih berbobot dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk juga pandangan-pandangan dari luar pengadilan yang juga layak untuk dipertimbangkan ketika misalnya ACGR mengirimkan bahan-bahan ini, pandangan-pandangan kritisnya kepada Mahkamah Agung untuk bisa juga dipertimbangkan oleh hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Saya pikir ini uraian singkat dari saya sebagai mengakhiri sesi kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Sofyan. Terima kasih banyak kepada para pembicara yang sudah hadir. Dan kita sama-sama mendoakan kepada anak korban D semoga segera pulih dan juga semoga kembali bisa beraktivitas begitu ya. Dan juga kita berharap semoga para hakim kemudian tetap bisa menyelesaikan perkara ini terutama di tingkat kasasi dengan tetap menjaga independensinya gitu ya, terutama dari bagaimana pandangan publik gitu, karena independensi peradilan bukan semata kemewahan bagi hakim, tapi itu adalah kewajiban bagi hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil bagi para pihak gitu. Oke, mungkin begitu, terima kasih, saya tutup diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan terima kasih semuanya, salam. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Semua.